Musim pandemi seperti sekarang ini, orang cenderung berpikir untuk dirinya sendiri. Mereka lupa untuk belajar memberi. Padahal, waktu kita memberi, kita sedang membuka pintu berkat buat kita sendiri. Jika kita merasa tidak memberi aja susah, apalagi harus memberi, itu sama saja seperti kita menutup sendiri pintu berkat buat kita. Belum pernah ada ceritanya orang semakin berkekurangan karena memberi. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Dalam ayat tersebut Tuhan bilang, "Pujilah aku." Coba aja deh belajar memberi. Gak akan Tuhan diam pura-pura gak tahu. Memberi bukan masalah jumlah kecil atau besarnya, tapi masalah komitmen cinta kepada Sang Pemberi berkat. Memberi bukan masalah kuantitas, tapi kualitas. Setiap orang yang menyisihkan bagian terbaik dari apa yang dia punya bagi Tuhan akan menerima berkat lebih istimewa daripada mereka yang memberikan sisa-sisa dari yang mereka punya. Persembahan dan perpuluhan diberikan kepada gereja bisa melalui transfer bank dan nomor rekening serta QR Code yang tercantum di layar kaca Anda. Siapkan hati kita. Kita akan menyembah Allah yang hidup. Kita akan menyembah Allah yang besar. Allah sumber pertolongan bagi setiap kita. Allah sumber kekuatan bagi setiap kita. Dalam kita menghadapi masa-masa sulit, Engkau Allah yang selalu ada menyertai kami, Tuhan. Hanya Engkau yang layak, Tuhan, untuk terima segala pujian kami, Bapa.
memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Saya percaya hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Tidak peduli situasi apa, bagaimanapun, kita percaya Tuhan selalu memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Amin. Kita naikkan satu pujian ini yang kita katakan dengan penuh iman. Situasi yang begitu sulit yang saat ini kita hadapi, begitu banyak hal yang terjadi, pandemi yang begitu lama yang kita hadapi, kesusahan yang sedang kita hadapi. Itulah jalan yang harus kita hadapi saat ini. Tapi percayalah, satu hal yang benar-benar saya percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan adalah Tuhan yang akan menolong setiap kita. Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Dan percayalah, pertolongannya akan terjadi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan.
percaya sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di bahkan di dalam hatiku. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku. Ku tahu kau sanggup kami menyembahmu Tuhan, kekuatanku, pertolonganku, kedamaianku. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau. Engkau Allah yang begitu dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Begitu banyak masalah yang kami hadapi, begitu banyak beban yang kami tanggung Tuhan. Tapi kami tahu di dalam Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, di dalam Engkau sumber kelegaan kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Dan kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, kami terus meninggikan Engkau Tuhan. Jesus. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku.
penyembahan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami akan terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau nyata di setiap kami Bapa. Dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikut ini informasi mengenai kegiatan Hagios Ministry selama ibadah online berlangsung. Setiap jam 8 malam, setiap hari Senin sampai Sabtu, ada meja doa yang live di Facebook Hagios Ministry. Bapak Ibu Hagios Smart People yang mau didoakan bisa mengirimkan WhatsApp atau melalui nomor telepon yang ada tertera di layar Anda dan bisa menuliskan pokok doa Anda di situ. Maka kita akan sama-sama berdoa. Kemudian setiap hari Rabu, setiap minggunya akan ada pembagian tahu yang secara khusus dibuat oleh Pak Gembala, khusus untuk jemaat Tuhan Hagios Smart People yang mau dan yang membutuhkan. Jadi jangan lupa setiap Rabu bisa mengambilnya di Warung Berkat jam 5 sampai jam 7 malam. Dan yang gak kalah pentingnya buat anak-anak, buat para orang tua yang punya anak-anak, silakan mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu di YouTube Hagios Ministry. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang, Shalom, jemaat Tuhan GSCA Hagios Smart People. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online dan hari ini saya senang menjumpai saudara semuanya. Saya harap kita semua ada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Oke, topik hari ini atau tema khotbah hari ini adalah mengubah tekanan menjadi kekuatan. Mengubah tekanan menjadi kekuatan. Mengubah tekanan hidup menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ya, seringkali kita merasa kecewa, mungkin kadang-kadang komplain sama Tuhan, ngomel, ya kan, rasa susah, bahkan mungkin sampai depresi. Kenapa kok aku menderita? Kenapa kok rasanya banyak sekali tekanan? Kenapa kok rasanya masalah-masalah terus aja terjadi dalam hidupku? Sebelum masa corona datang, sebelum pandemi datang aja udah ribet dengan urusan-urusan masalah-masalah yang dialami. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan corona yang tiba-tiba mengharuskan kita berpikir berkali-kali lipat untuk tetap survive, untuk tetap bisa menang mengatasi masalah ini. Mungkin ada di antara saudara yang tiba-tiba kena PHK atau yang dirumahkan mungkin tanpa gaji atau dirumahkan dengan setengah gaji. Ada saudara yang buka bisnis kemudian bisnisnya sangat sepi, omsetnya menurun drastis dan lain sebagainya. Saudara bukan orang satu-satunya yang mengalami seperti itu. Saya percaya, saya tahu semua, bukan saudara aja, bukan kita orang di Bali aja, hampir di seluruh dunia mengalaminya seperti itu. Hari ini firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita karena Tuhan akan mengajar kita bagaimana caranya mengubah tekanan itu menjadi satu kekuatan. Bukannya kita menerima tekanan hidup menjadi hidup kita ini hancur berantakan, tetapi justru tekanan itu membuat kita semakin kuat. Menarik bukan? Ya. Hari ini kita akan belajar dari burung Raja Wali. Bagaimana induk Raja Wali mentrain atau mengajar anak-anak Raja Wali, bayi-bayi Raja Wali kecil untuk terbang. Kita tahu Raja Wali atau burung elang itu burung yang sangat kuat. Burung yang terbangnya tinggi banget. Burung yang kecepatan terbangnya luar biasa. Matanya juga tajam. Dia bisa melihat mangsa itu dari ketinggian yang luar biasa. Dan kemudian dengan begitu cepat dia bisa menukik dan menyambar mangsanya itu. Nah, tahukah saudara di manakah letak kekuatan burung Raja Wali ini? Kekuatannya adalah terletak di sayapnya. Sayap Raja Wali itu kalau dibentangkan yang paling besar itu bisa sampai 2,5 meter. Itu bentangannya, luar biasa ya, lebar banget. Dan kemudian itu yang menjadi kekuatannya dia. Nah, tapi masalahnya dia tidak dilahirkan. Raja Wali ini tidak dilahirkan serta-merta begitu aja mempunyai sayap yang kuat. Tetapi kalau dia, si burung Raja Wali atau burung elang ini mau punya sayap yang kuat, mau terbang dengan bagus, dia mau survive, bisa makan, bisa cari mangsa,
dia harus melatih sayapnya ini agar kuat. Nah, itu juga terdapat dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca tulisan dari Musa di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11 sampai 12, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ini dari Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai dengan 12. Kenapa Tuhan ini mengibaratkan, memberikan gambaran kekuatan dari burung Raja Wali ini? Kita melihat induk Raja Wali yang pertama-tama waktu dia punya anak, ketika telurnya sudah menetas, dia taruh anak-anaknya itu di sarangnya, dan kemudian ibu Raja Wali ini, induknya, bapaknya atau ibunya, dia akan support anak-anaknya ini dengan makanan. Selalu disediakan makanan dan semua yang dibutuhkannya. Tapi satu ketika, kalau umur burung Raja Wali ini kira-kira beberapa minggu, dia masih kayak bulatan bola kapas aja, dan kemudian ada paruhnya yang kelihatan sedikit. Induk Raja Wali ini tidak lagi menaungi dengan dia tetap ada di situ, bertengger di situ, lihat anak-anaknya, tapi sekarang mulai ditinggalkan. Agak jauh, ini saya baca dari penelitian seorang ahli. Ditinggalkan anak-anaknya itu. Mungkin anak-anaknya merasa takut, kok sekarang aku ditinggalin seorang diri. Kami ditinggalkan di sini. Tapi apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali itu? Ternyata dia tidak meninggalkannya, ditinggal pergi jauh-jauh kemana dan membiarkan anak-anaknya terserah. Lu deh hidup kayak mati kayak. Tidak begitu. Ternyata burung Raja Wali ini, induk Raja Wali itu, dia bertengger agak jauh, tetapi dia tetap mengawasi anak-anaknya ini. Wow, ini luar biasa. Begitulah cara Tuhan untuk melatih kita supaya kuat. Yang pertama cara Tuhan melatih kita supaya kuat adalah dibiarkan tapi tetap diawasinya. Dibiarkan oleh Tuhan tapi tetap dalam pengawasan Tuhan. Ini luar biasa saudara. Ayat yang ke-10 dari Ulangan pasal 32 tadi mengatakan, didapatinya suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Luar biasa. Seringkali kita melihat atau kita merasa, maksud saya, kok Tuhan meninggalkan saya, kok Tuhan membiarkan saya. Padahal Tuhan sedang mengizinkan kita mengalami sesuatu. Tuhan sedang membiarkan kita untuk kita lebih kuat menghadapi masalah kita. Tetapi dia masih tetap menjaga dan mengawasi kita. Haleluya. Ini adalah satu kabar baik. Tuhan mengatakan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Kita adalah biji mata Tuhan, kita adalah kesayangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sengaja mau colok-colok biji matanya atau menyakiti biji matanya. Kita pasti menyayangi biji mata ini, karena ini adalah indera yang sangat penting untuk kita bisa menjalani hidup ini. Tuhan juga seperti itu. Kadang-kadang dia mengizinkan kesukaran. Kadang-kadang dia mengizinkan kita sepertinya bergumul dengan kesusahan kita. Tapi dia tetap mengawasi kita. Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap menjaga kita karena kita adalah biji mata kesayangan Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara sedang merasa, aduh kayaknya Tuhan ninggalin aku ini, pengalaman hidupku ini begitu pahit. Banyak sekali masalah, masalah satu belum selesai, masalah yang kedua terjadi, masalah yang kedua belum diatasi, yang ketiga datang lagi. Bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Tahukah saudara, seperti anak Raja Wali yang masih kecil ini, Tuhan mengawasi saudara dan Tuhan mengawasi kita. Itu cara Tuhan yang pertama, Tuhan membiarkan tetapi tetap diawasinya. Kemudian cara Tuhan yang kedua untuk melatih kita supaya kuat menghadapi tekanan saudara adalah kita dipaksa untuk meninggalkan zona nyaman atau kenyamanan. Kalau burung Raja Wali ini sudah umurnya beberapa bulan, 1 bulan, sudah maksanya untuk dia terbang, apa yang dilakukan oleh induknya? Yang dilakukan oleh induknya adalah dia menggoyang-goyangkan itu dia punya sarang. Sarang Raja Wali itu biasanya ada di bukit yang sangat tinggi.
Dia menggoyang-goyangkan sarangnya itu, dibongkar, dibuang semua apa isi-isi dalamnya itu yang membuat Raja Wali atau anak-anak itu bisa tidur dengan nyaman dan hangat itu dibongkar. Bukan cuma sampai situ aja, dilubangi malahan, sengaja dirusak. Supaya apa? Ketika lubang, saudara, tiba-tiba si anak Raja Wali ini, dia jatuh dari ketinggian. Dia jatuh, wah, seakan-akan dia pasti akan berteriak. Kalau dia bisa bilang, dia bilang, mama kejam, papa jahat, tolong. Dia akan jatuh dari ketinggian yang ratusan meter. Dan pada waktu dia jatuh, secara otomatis dia akan punya naluri untuk dia bertahan hidup. Dia akan punya naluri untuk dia survive, untuk dia bisa menang. Apa yang dia lakukan? Dia mulai kepak-kepakan sayapnya sekuat tenaga. Tapi apa daya? Dia baru pertama kali mengepak-ngepakkan sayapnya. Belum ada pengalaman, belum ada kekuatan. Tapi sebelum dia jatuh menghantam tanah, ibunya sudah datang lagi, induknya sudah datang mengangkat anaknya. Ditaruh di kepak sayapnya, dibawa terbang lagi tinggi. Sudah sampai di ketinggian, sudah hilang rasa takutnya. Apa yang dilakukan oleh ibunya lagi, apa yang dilakukan oleh induknya lagi, sengaja dijatuhin anaknya lagi. Wah, mama jahat, aku mau pegangan di mana? Seakan-akan dia mengatakan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan? Ketika dia mengalami, anak-anak Raja Wali ini, dia mengalami pergumulan berat. Dia memaksa semua yang dia punya, kemampuannya. Dia berpikir, bagaimana caranya aku bisa survive? Bagaimana caranya aku bisa lepas? Bagaimana caranya aku bisa mengenang, mengatasi masalah-masalah. Dia kepak-kepakan sayapnya. Tidak mungkin dibiarkan jatuh oleh induknya, karena induknya mengawasi. Firman Tuhan mengatakan, yang tadi laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri yang akan menuntun dia. Tidak mungkin induknya akan membiarkan anaknya mati. Pada waktu dia sedang berusaha, pada waktu titik yang paling kritis, disitulah induknya akan samber dia akan ambil dia, bawa lagi terbang tinggi. Kemudian mentraining lagi untuk akhirnya apa saudara? Kelamaan anak-anaknya ini sudah biasa dia dengan mengepakkan sayapnya. Mungkin belum bisa terbang terlalu jauh, tapi sekarang sayapnya sudah mulai kuat. Dia mengatakan, mama, papa, lihat. Sekarang aku sudah bisa terbang, aku bisa terbang. Senang sekali aku bisa terbang. Dan saudara tahu kekuatan Raja Wali di mana? Dia justru jauh lebih kuat pada waktu ada badai yang menerpa dia. Luar biasa. Tuhan bukan secara kebetulan aja ambil Raja Wali ini sebagai ilustrasi untuk membuat hidup kita kuat. Tidak. Ada sesuatu yang dia tunjukkan kepada kita. Ini loh, Raja Wali aja, aku kasih kekuatan untuk dia bisa bertahan. Bahkan dia menang mengatasi masalah kehidupannya. Apalagi kamu, anak-anakku yang aku sayangi. Kok adalah biji mataku. Tuhan sedang mengatakan seperti itu. Apalagi yang masih kurang, semua sudah aku berikan kepadamu. Segala potensi kamu punya. Kalau kamu sedang mengalami tekanan, terima aja. Karena tekanan itu akan mendatangkan kekuatan buat engkau. Saudara, kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab semua meninggalkan zona nyamannya. Musa sudah enak-enak dia. Di mana? Di istana Fir'aun. Tapi Tuhan memanggil dia usia 40 tahun untuk dia keluar ke padang gurun. Dia belajar di padang gurun yang akhirnya dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dia harus keluar dari zona nyaman. Rasanya gak enak. Kan enak ya sudah nyaman ya. Abraham, Tuhan mengatakan keluar kamu dari negerimu, dari Ur Kasdim. Kemana Tuhan? Ke negeri yang akan aku tunjukkan. Kemana itu Tuhan? Ikut aja. Waduh. Padahal di Ur Kasdim dia sudah jadi orang kaya, semuanya sudah mapan, sudah enak, ya kan? Tapi sekarang Tuhan utus dia, panggil dia, mulai lagi merintis, mulai lagi seakan-akan dari nol. Tapi Abraham taat. Saudara lihat siapa lagi? Yusuf. Di rumahnya paling disayang oleh bapaknya, paling dimanja, semuanya enak, semuanya serba ada. Tapi Tuhan mengirim dia sampai dia masuk lubang sumur, sampai dia masuk jadi budak dan sebagainya. Tapi kita melihat semua akhirnya
Orang-orang yang bisa keluar dari zona nyaman ini, yang mau taat kepada Tuhan walaupun zona nyamannya seakan-akan dibongkar oleh Tuhan. Akhirnya baik Musa, baik Abraham, baik Yusuf, Daud sekalipun, ya kan, kita lihat tuh Raja Daud bagaimana sampai gila, sampai macam-macam lah. Banyak sekali pengalaman hidup yang sudah dialami oleh Raja Daud. Tapi kita lihat akhirnya menjadi lebih kuat. Akhirnya bisa mengatasi masalah-masalah. Itu saudara. Jadi kalau saat ini Tuhan seakan-akan sedang membongkar zona nyaman kita. Aduh, sebelum virus ini kan kita enak, kita bisa kemana-mana dengan bebas, bisa nongkrong-nongkrong di mall, di Starbucks, di kafe yang kita suka, enak. Sekarang jangankan untuk nongkrong, kafe-kafe aja banyak yang belum buka, mall-mall juga sepi banget karena orang takut, ya kan? Kita mau kemana? Biasanya mungkin saudara bisa pergi kemana-mana, bisa mengunjungi, bisa silaturahmi saudara-saudaranya, mungkin di luar kota, di luar daerah, atau berlibur ke luar negeri. Saat ini sepertinya kita sedang dalam zona yang tidak nyaman. Kita dikurung, di mana saudara? Di rumah sendiri. Waduh, cilaka banget, ya kan? Dikurung seakan-akan di rumah sendiri. Itu rasanya kok gak nyaman banget hidup ini. Semua serba dibatasi. Tapi kalau kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini, kalau kita mau belajar dari Tuhan yang sedang mentraining kita, kita sadar hari-hari ini bahwa Tuhan sedang mentraining kita untuk kita menjadi lebih kuat, untuk kita menjadi lebih kuat sekalipun ada tekanan, untuk kita meninggalkan zona nyaman kita. Ketahuilah Tuhan membuat kita akan menjadi semakin kuat. Haleluya, puji Tuhan. Kabar baik yang ketiga adalah kenapa Tuhan melatih kita untuk kita menjadi kuat. Kabar baik yang ketiga adalah tekanan hidup membuat iman kita lebih kuat. Sekali lagi, tekanan hidup membuat iman kita lebih kuat. Saya suka ayat yang mengatakan, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Itu Amsal 30 ayat 33. Ayo, mana lebih mahal? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jawab. Harga susu atau harga butter? Harga susu atau harga mentega? Bukan mentega yang biasa aja, bukan Blue Band atau mentega margarin yang kita punya yang biasa kita lihat itu. Tapi mentega ini adalah butter. Harganya jauh lebih mahal daripada susu. Susu itu kalau dipres, ditekan dengan satu proses, dia akan berubah bentuk, dia akan menjadi butter. Kita bilang orang Indonesia mentega ya, seperti itu. Artinya apa? Tekanan hidup membuat harga kita lebih naik. Saya suka dengan kalimat itu. Tekanan hidup itu membuat hargaku semakin naik. Harga apa? Yang pertama iman. Iman, harga imanku akan semakin naik. Artinya imanku semakin meningkat. Dengan tekanan hidup itu aku percaya Tuhan bersama dengan aku. Melalui tekanan hidup itu aku semakin dikuatkan. Dari susu sekarang berubah jadi mentega. Saudara tahu kalau menghasilkan minyak zaitun di Israel sana, itu biji-biji zaitun itu juga harus ditekan, harus diperas, diremas supaya keluar minyaknya. Harga biji sama harga minyak beda. Harga minyak jauh lebih mahal. Sama juga seperti anggur. Kalau orang bikin wine, minuman anggur itu, bagaimana caranya untuk dapat wine? Yang pertama, anggur itu dicuci, kemudian diperas, diremas, dia ditekan supaya keluar sarinya. Dan kemudian dia akan menjadi wine, anggur yang terbaik. Beda harga anggur biasa sekarang dengan wine, jauh bedanya. Kalau saudara mau hidup enak-enak aja, gak mau ditekan oleh pengalaman hidup, ya biasa-biasa begitu aja. Tapi ketika kita ditekan oleh pengalaman hidup kita ditekan oleh masalah kita, apa yang terjadi? Yang pertama, iman kita semakin meningkat. Iman kita menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan seperti ini. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Kalau kita balik artinya bagaimana? Kalau engkau kuat, kalau engkau tabah, kalau engkau tekun di dalam masa kesesakan, masa tekananmu, maka kekuatanmu akan menjadi semakin besar. Gitu dia. Artinya ayat firman Tuhan ini. Kalau kita sabar, kita menanggung tekanan hidup,
maka iman kita akan menjadi semakin kuat, hidup kita juga akan semakin kuat, harga kita juga akan semakin kuat. Artinya apa? Mental kita akan menjadi semakin kuat. Coba bayangkan begini, seandainya saudara punya masalah, saudara bisnis, kemudian rugi saudara, ditipu orang katakanlah 20 juta. Pertama-tama ketika saudara ditipu, saudara pasti sakit hati. Itu adalah tekanan hidup yang saudara alami. Tapi kemudian saudara berdoa dan menyerahkan pada Tuhan. Saudara seperti Ayub yang mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita percaya Tuhan yang sanggup mengembalikan. Kemudian berlalu waktu dan saudara melihat Tuhan memberkati saudara. Yang 20 juta sudah gak dipikirin lagi karena Tuhan memberkati saudara 40 juta. Nah, ya kan? Dari situ saudara merasa bahwa aku sudah menang. Lain kali lagi beberapa waktu kemudian saudara kena tipu lagi sekarang 2 juta. Apa yang saudara alami? Apa yang saudara rasakan? Sekarang sudah jadi lebih kuat. Lihat ditipu 2 juta saudara akan bilang apa? Biasalah, itu hanya masalah hidup. Aku pernah 20 dan Tuhan menolong aku menggantikannya. Sekarang kalau 2 juta, ya udahlah, ambil aja. Kamu yang mau nipu aku, udahlah ambil aja. Tuhan akan menggantikan aku lebih lagi, ya kan? Sekarang yang 2 juta rasa ringan, rasa nggak ada apa-apanya. Bagaimana kalau beberapa waktu kemudian ternyata saudara mendapat sesuatu hal yang membuat saudara rugi 30 juta sekarang? Apa yang akan saudara katakan? Ya, kalau saya akan mengatakan seperti ini, 20 juta Tuhan sudah tolong, Tuhan kembalikan sekarang 40 juta, hidupku sehat, aku tetap happy, aku tetap bisa memuji Tuhan, aku tetap ke gereja, aku tetap melayani Tuhan. Sekarang kalau Tuhan izinkan dengan 30 juta, ini bukan kesalahanku. Aku percaya kemarin juga Tuhan sudah menolong aku dengan yang 20 juta aku bisa lewati. Sekarang pun juga Tuhan pasti akan menolong aku melewati masalah ini. Tuhan akan menolong aku dengan caranya yang ajaib. Dia akan memberkati aku, menggantikan yang 30 juta itu. Terserah Tuhan mau gantikan berapa, 60, 90, 100 juta, aku siap aja, ya kan? Nah, apa yang kita alami di sini? Yang kita alami di sini adalah harga diri kita sekarang naik. Mental kita sekarang naik. Bukan lagi jadi orang Kristen yang cemen, bukan jadi orang Kristen yang cengeng. Ada masalah sedikit nangis, hancur, berantakan, bukan. Tapi sekarang dengan kekuatan itu sama kayak Raja Wali, walaupun dengan nangis-nangis, tapi lama-lama sayapnya menjadi kuat dan dia akan menolong, ya. Tuhan akan menolong kita. Jadi sekarang apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah punya maksud jahat untuk menghancurkan kita, untuk menghancurkan saya atau menghancurkan saudara. Justru Tuhan menolong kita untuk kita mempunyai kekuatan. Sekarang tergantung kita. Kalau anak Raja Wali itu waktu dia dijatuhkan, dia pikir, sudahlah biarlah aku aja, biarin mati aja. Ya dia akan mati. Tapi kemudian kalau dia mau survive dengan sekuat tenaga, dia kepak-kepakan sayapnya. Akhirnya dia survive. Dia berhasil melewatinya. Menjadi semakin lama semakin kuat. Dan Tuhan mau yang itu. Tuhan tidak mau kita hancur. Tuhan mau kita semakin kuat. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah kekuatan dari Tuhan asalnya. Tetap berharap kepada Tuhan. Ingat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Saat saudara lemah, seperti Raja Wali ini yang kayaknya rasanya mau mati, bilang ayat ini ulang-ulang jadi terapi dalam kehidupanmu. Masalah apapun juga yang saudara alami, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, apapun juga, katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan, aku seperti anak burung Raja Wali, kasih aku kekuatan. Aku mau kuat, aku mau menang, aku mau kuat. Tuhan pasti akan menolong saudara. Karena Tuhan mengatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ingat, kita biji mata Allah. Tidak mungkin Tuhan punya maksud untuk menghancurkan saudara, menghancurkan saya. Tapi kalau sesuatu tekanan terjadi dalam hidup ini, percayalah Tuhan mau itu untuk kebaikan kita. Tuhan mau untuk kita menjadi kuat. Jadi sekarang kita harus berusaha untuk mengubah tekanan hidup menjadi kekuatan. Karena Tuhan bersama dengan saudara, bersama dengan saya, bersama dengan kita. God bless you all. Yesus menyertai saudara. Haleluya. Kita akan terima perjamuan.
hari ini saudara, karena ini adalah minggu pertama, kita akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang di rumah, siapkanlah perjamuanmu, roti dan air anggurnya. Dan saudara, saya akan melayani saudara dalam perjamuan kudus ini. Setelah kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saya akan mendoakan saudara semuanya. Mungkin saudara sakit, mungkin saudara sedang menderita saat ini dengan tekanan-tekanan hidup. Mungkin saudara adalah termasuk orang-orang yang merasa kok Tuhan meninggalkan aku. Nanti di akhir ini setelah kita mengambil perjamuan, saya akan mendoakan saudara supaya saudara seperti Raja Wali itu mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk perjamuan kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami. Engkau menyucikan unsur-unsur yang kami pakai untuk perjamuan ini. Roti dan air anggur, kuduskan dan menolong kami supaya kami bisa bersatu dalam tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, ambillah roti di tangan kananmu, angkatlah roti, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ambil cawan anggur saudara masing-masing. Angkatlah cawan anggur ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu Tuhan kami terima. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan mendoakan saudara semuanya. Mari saudara, angkatlah hatimu, arahkanlah kepada Tuhan. Tuhan yang melihat engkau. Kalau saat ini saudara sedang dalam tekanan, sedang dalam masalah hidup yang saudara sendiri tak mampu melewatinya, saudara harus tahu mata Tuhan mengawasi saudara. Dan Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan sayang kepada kita. Dia mau menolong kita untuk mengubah tekanan hidup itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat khotbah ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau seperti induk Raja Wali yang mengajar kami untuk terbang. Mengajar kami menggunakan semua kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami bisa melalui segala badai kehidupan kami. Untuk kami bisa melalui segala tekanan dan masalah hidup ini Tuhan. Sekarang hamba berdoa, kiranya Engkau menolong semua jemaat Tuhan. Atau semua yang sedang melihat acara ini Tuhan. Ada banyak di antara kami yang sedang menderita tekanan saat ini. Mungkin tekanan itu karena sakit penyakit. Mari Tuhan kiranya Engkau menolong semua yang sakit. Sakit apapun yang sedang diderita saat ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan menolong dan menjamah semua yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Ada saudara-saudaraku yang sedang menderita tekanan karena kesulitan hidup, kesulitan ekonomi yang sedang dirasa pada saat ini Tuhan. Kemanakah kami bisa lari? Kami hanya bisa lari dan berharap kepada Tuhan. Mari Tuhan, dengan tangan-Mu, dengan kuasa-Mu, Engkau sanggup membuat mujizat buat kami.
Karena Engkau Allah yang memelihara kami. Peliharalah kehidupan kami Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Hiburkanlah kami Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak patah semangat. Kami tetap menggantungkan harapan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam masalah bisnis, masalah ekonomi, keuangan, finansial, yang sedang di PHK, yang sedang kesulitan keuangan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Engkau adalah pemelihara kami. Terima kasih Tuhan. Ada yang sedang bergumul masalah-masalah yang lain, masalah rumah tangga, masalah hubungan-hubungan yang lain juga Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami dengan hikmat Tuhan menolong kami bisa menyelesaikan segala urusan dan masalah kami. Tuhan, tolong kami menyerahkan semua masalah-masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Kau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Sekarang hamba berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Engkau menolong Bapak Presiden Jokowi, Engkau menolong juga Gubernur Wayan Koster di Bali ini. Tolong semua para pejabat supaya bisa mengatasi masalah COVID ini, pandemi ini dengan baik, dengan hikmat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong supaya kami segera bisa melakukan aktivitas kami seperti semula. Hidup dalam keadaan yang normal, walaupun ada perubahan-perubahan, tapi kami bisa dengan cepat, kami bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Terima kasih Tuhan, ini untuk sakit, untuk virus corona ini segera ditemukan, dan kami bisa semuanya hidup dengan lebih baik. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami tetap mengucap syukur dan berharap kepada Tuhan, walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau tetap bersama kami, Engkau tetap melindungi kami dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami ini dengan berkat dari Tuhan. Mari semuanya angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan Tuhan memperluaskan daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menaungi dan melindungi engkau dari segala malapetaka, sehingga sakit penyakit tidak menimpa engkau. Tetaplah di rumah, tetaplah setia, tetaplah sehat. Tuhan kiranya memberkati engkau. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.